Kembali lagi bersama aku Ius di Bima Bincang Mahasiswa. Oke, jadi ini kita lagi di mana ya teman-teman? Kira-kira nih, lagi di UKDW. pas banget nih, lagi di atas awan sepertinya, lagi di rooftopnya OKDW nih. Wah, sangat mantap. Walaupun banyak suara-suara mobil ya, nggak apa-apa. Motor sih kayaknya. Ah, motor ya? Motor sih. Oh, motor. Oke. Oke. Sudah nih. Pertama-tama nih. Ayam. Ulang. Kayaknya yang kiri nih asing banget nih. Sebelumnya kan yang kanan udah perkenalan waktu di episode pertama tuh. Masih ingat gak? Pasti lupa sih. Ya nggak sih? Yaudah nih, langsung kenalan ulang lagi aja. Mungkin dari sebelah tamu dulu nih, sebelah kiri nih. Mungkin dari perkenalan bisa. Dan jabatannya gimana? Oke. Halo, nama saya Gabriel Kristio Yudanto. Saya adalah Ketua BMFAD UKDW periode kepengurusan 2024-2025. Wih, keren. Oke, kalau aku Jocelyn Nabela. Di sini aku sebagai wakil BMFAD untuk periode ini. Mungkin yang kanan juga bisa ikut perkenalan nih yang kanan. Udah kenal nggak sih? Loh, Udah kenal. ya siapa tahu lupa. iya. Kenalan ulang aja, nggak apa-apa. Oke. Halo, aku Elizabeth, bisa kalian panggil El atau Ibet. Aku jadi ketua BMFAD Sugio Pranoto Catholic University. Satu lagi. Udah kenalan gak sih? Ya kenalan lagi dong. Oke. Halo semua, kenalin aku Cynthia. Aku di sini sebagai wakil ketua BMFAD. Nemenin Kak Ibet. Oke nih, berhubung gestar kita hari ini ada dari Ketua dan Wakil BEM FAD UKDW nih. Sebelumnya nih, kita perkenalan dulu dari UKDW. UKDW itu ada fakultas apa aja sih, Kak? Oke, jadi di UKDW itu ada banyak sih fakultas. Mungkin aku urutin dari yang paling tua dulu nih ya. Mungkin tapi kalau ada yang salah, mohon maaf sebelumnya. Jadi UKDW itu dulu adalah universitas yang dikhususkan untuk jurusan teologi atau Oke. filsafat keilahian. Nah, habis itu nggak tahu benar apa yang salah, tapi kayaknya habis itu muncul jurusan baru yaitu arsitektur dan manajemen ya, kalau nggak salah. Ya mungkin seterusnya kalau salah ya itu aja. Jadi ada teologi, ada arsitektur, ada desain produk, ada teknologi informatika, ada sistem informasi, ada manajemen, ada akuntansi, ada pendidikan bahasa Inggris, ada studi humanitas. Kayaknya banyak sih. Ya, kurang lebih ada 8 jurusan. Oke, kan kalau dari kakak nih, dia kan dari FAD kan? Iya. FAD itu gimana sih, Kak, pembelajarannya di UKDW ini? Kalau di FAD sendiri mungkin pembelajarannya di UKDW itu sistemnya kayak Gimana? FAD di UKDW itu kayak gimana? Jadi di FAD di UKDW itu sebenarnya menaungi 2 program studi. Ada arsitektur, ada desain produk. Nah, untuk perkuliahannya sendiri ada matkul yang bisa bersinggungan, tapi ada juga matkul yang matkul yang bersinggungan ini bisa satu kelas, bisa diambil, tapi itu maksudnya matkul pilihan dan tidak wajib gitu. Tapi untuk matkul besarnya yang wajib-wajib itu sebagian besar kita lakuin tuh di studio. Jadi studionya kita, Arsi sama Despro itu deketan, jadi kita cuma beda lantai gitu. Kebanyakan sih dilakukannya secara kayak sharing gitu, kita berkelompok, kita dengerin dari dosen, kita juga denger dari teman-teman kita tuh punya proyek apa gitu, kita saling tukar informasi, tukar apa sih yang jadi keunggulan desain kita, kayak gitu sih. Mungkin kayak contoh kecilnya kita kan sekarang lagi progres UAS, yang mana UAS itu udah sampai progres kesekian lah. Udah mau kumpul kita. Ya udah mau kumpul malah. Cepet banget ya.
Jadi di sela-sela progres itu kita wajib untuk presentasiin progres kita, kayak mulai dari konsep, bentuk, ya konsep lah lebih tepatnya. Dan yaitu emang bener yang kata Bella tadi, semuanya itu basisnya kayak sharing-sharing gitulah, kayak workshop juga. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama sih. Sama. Coba deh kalau dari SU gimana? Untuk pembelajarannya atau gimana? Mungkin bedanya di FAD kan arsitektur, tadi desain produk ya. Iya. Kita kan DKV. Iya. Ada DKV-nya. ada DKW-nya. Kayak mungkin kalau sama pembelajarannya studionya mungkin sama kan. Kita juga ada studio. Iya sih. Terus kalau jaraknya deket gak sih studio arsi sama DKV? Lumayan sih. Malah Main jauh. ganti-gantian kelas gak? Iya, Iya. iya. Oh. Berarti studio arsi ya dipakai studio DKV, sebaliknya gitu. Tapi ya juga ada yang jauh sih, Iya. ada yang lucu gitu. Dan menghabiskan banyak waktu di studio. Itu udah pasti sih nggak? Pasti. Iya, Pasti nggak sih? Ya. Anak FAD pasti gitu nggak sih? Sampai malam, sampai pagi, ya nggak sih? Bener banget. Terus gimana nih fasilitasnya untuk ruang kelas di UKDW dan FAD Unika Sugio Pranoto? Mungkin aku karena dari jurusan arsitektur, aku bisa bilang dari sudut pandang arsitektur aja ya. Mungkin kalau di ruang kelas itu cukup memadai, dimana kita di kelas itu ya ada meja arsitek, terus ada ya proyektor buat presentasi project. Terus kalau di kampus ini juga ada mesin cutting laser dan 3D printing. Jadi mungkin itu karena baru, jadi dikhususkan buat anak-anak yang tugas akhir, yang mana baru-baru ini UKDW juga ngasih tutorial buat anak-anak TA supaya bisa pakai mesin gitu. Kalau Sebenarnya sama ya sebenarnya sih. Di SU juga ada itu ya. ada 3D printing 3D ada, printing ada, terus apa tadi? Satu lagi. laser cutting Laser cutting cutting juga ada. ada. Terus kalau buat desain produknya itu untuk fasilitas kelasnya gimana? Karena mereka basicnya kayak studio juga, mungkin sama. Dan mereka itu kalau nggak salah yang di dekat tangga tadi itu mereka punya mesin 3D printing udah lebih lama dari kita sebenarnya. Jadi mereka karena buat produk, terus pembuatannya juga masif juga, banyak juga, terus sering juga, ya produktif lah bisa kita bilang. Jadi mereka lebih difokuskan buat punya mesin itu dulu. Boleh lah di cafe SU. Jangan gitu dong. Coba nih kalau dari fasilitas kelas dari arsitektur SU dan DKV SU gimana? Arsi dulu coba. dua. Cukup nggak sih sebenarnya? Sama ya. Sebenarnya kurang lebih sama nggak sih untuk fasilitasnya? Sama ada Sama. meja. Ada meja, ada kursi, ada proyektor, ada proyektor. Oke. Sama aja sebenarnya. Ada laser cutting, ada 3D printing. Itu sama sih sebenarnya. Nggak sumuk istilahnya, kalau Iya, kita stres bener. itu kan panas. ada Stres. kipas. Ada kipas, ada AC. double. Kalau kan juga luas juga ya studionya itu kan, kalau mau kita kekurangan ide kita bisa lari-lari dulu keliling studio itu bisa Oh, sebenarnya. Oh ini sebenarnya sarkas atau fakta sih ya? Beneran tapi Fakta, beneran, Iya, tapi fakta. beneran. Mau muter-muter studio, Yang kita oke. sering kekurangan ide itu mesti stres kan? Pusing. pusing. Yaudah nih. Terus nih, kira-kira nih, untuk keseharian atau style-style atau kesukaan-kesukaan dari teman-teman FAD UKDW dan FAD SU itu apa sih? Mungkin bisa jadi atau sama ya? Bisa jadi sama nggak sih? Kayaknya sama. Kayaknya sama sih. Coba dari pertama deh, kaos atau baju lah. Warna Suka hitam. suka warna hitam nggak? Hitam. Full hitam ya? Sama Iya, berarti. hitam. Kaos. Terus kalau apa lagi ya? Kaos hitam ya. Stylenya itu gimana? Santai. Misalnya ya Boleh kaosan kah di UKDW? boleh. Wih, sama ya. Sama persis ya. Dan beberapa teman kita ada yang sendalan juga kalau lagi males. Wah, Wow. wow. Itu semester berapa itu? Wah itu sepuh sih sebenarnya. Udah sepuh-sepuh Enggak, ya? enggak canda. Oh, enggak. Pasti jarang yang pakai rok. Pakai banyakan pakai celana. Iya, benar sih, benar banget sih. Mau di FAD SU atau FAD UKDW kayak sama aja sih untuk style-stylenya.
Terus nih kalau ada nggak sih di FAD SU atau FAD UKDW itu yang keunikannya apa gitu? Ada nggak keunikannya apa? Apanya kek? Aku tahu. Apa? Kalau FAD sini pasti di semua univ sama sih, tapi Iya. pasti kalau ciri khasnya kita tuh pasti ada yang semester 1 2 tuh kalau bawa tas tabung. Oh iya sih. Oh iya sih. Sama sih Ya, sebenarnya. di prodi lain nggak ada. 1 2 Pasti ya anak benar FAD benar. tuh. Kalau misalnya Rajin. jalan bawa itu pasti FAD. Iya. Apa tempat report kan? Iya, tempat kayak tempat report yang tabung itu kan. Nah. Sama sih, aku juga masih bawa itu. Aduh, berat. Bazoka ya, bazoka. Ya, Basoka, basoka basoka. bahasanya. Ini kata baru nih. Basoka, tabung gambar lagi sih. Lagi ya. Apalagi? Kalau ini nih, lingkungannya kira-kira gimana dari lingkungan FAD UKDW dan FAD SU nih? Lingkungannya kira-kira gimana ya jelasinnya ya? Agak susah nih. Oh, aku tahu. Kalau ketemu orang, kalau gampang ngajak ngobrolnya pasti FAD. Soalnya kreatif. Oh iya bener sih. Solid. Ada lagi nggak selain itu ataukah kita tuh sebagai FAD, kalau di FAD SU tuh kita sering digambarkan bahwa FAD itu mempunyai lingkungan yang kompak dan solid. Keluarganya. Keluarganya wah kental banget. Istilahnya. Kental banget. Gacor. Sama Kalau sih. KD sama? Kurang lebih sama. Sama semua nih. Gak ada yang berbeda. Aduh. Soalnya gimana Susah ya kan banget kita nih. kayak studio kayak Iya, sama-sama kayak, pusing. ini apa, kan ini sering apa. sharing juga mesti. Oke. Terus apa nih? Kira-kira kalau mahasiswa FAD di UKDW ini tuh suka spot-spot atau tempat-tempat yang favorit gak sih, atau yang mesti wah kalau misal lagi istirahat nih pasti wah di sini pasti rame, di sini pasti rame. Ada nggak sih spot-spot kayak gitu? Atau spot-spot yang sering banget di apa ya Kunjungi. dikunjungi sama anak-anak FAD di UKDW? Oh, ada tuh satu spot di belakang kafe, di belakang kantin yang udah ditutup sama dosen kita. Sorry, Pak. Jadi itu dulu spot banyak lah anak arsi yang ketangkep Kenapa tuh? Apa nih? nyebar. Oh, jadi ditutup. Jadi karena banyak orang yang kayak ya mungkin hektik ya studio, jadi Iya sih. makan habis itu nyebat di belakang kafe. Jadi sekarang udah dipagerin. Jadi udah nggak ada lagi Udah tempat nggak ada. nyebat di sini. Tapi pindahnya di sini ya? Oh, enggak dong. Oh enggak. dong. Terus di mana? Enggak ada berarti. Di luar. Keluar berarti. Di ya. luar. Oke. Kalau di SU nih, ada nggak sih tempat-tempat yang sering juga ditempati sama kalau lagi istirahat, kalau lagi pusing tuh anak-anak FAD SU itu pada kumpulnya seringnya di mana? Tempat Ormawa gak sih sebenarnya? Tempat Sebenarnya Tempat iya Ormawa. sih. Pasti antara Ormawa, Iya, Sena. BEM, Senat, Hima, KM tuh pasti rame. Rame semua. Kalau tuh udah rame. pada budrek pasti pada ke situ semua. Ngapain aja tuh biasanya? Bincang-bincang apa gimana? Wah, Bisa main game, bisa main Oh, game, game. terus bubuk bisa, terus nyetel lagu, itu nyetel lagu, terus nugas juga bisa, nonton film juga bisa. Kadang-kadang kalau ada yang tantrum ya, pasti langsung Wah, gila. paham lah ya mulut-mulutnya kayak gimana. Iya. Pasti langsung tantrum. Biasanya kalau nugas di ruang Ormawa tuh biasanya 10% doang. 90% lagi? Ya, itu. Aku sih enggak sih, aku 90% Waduh. tidur Nah, tidur. di Ormawa. 10%-nya Ormawa itu sepi. Sepi Pasti ya. wah, kita ada nugas ah. Iya. Pasti kan meja tuh kosong kan. Wah, nugas udah habis nih. Terus tiba-tiba banyak yang datang, udah Ya udah. dibiarin aja. kukut. Gokutan aja pulang. Soalnya biasanya nongkrong. kalau di arsi kan kalau gambar teknik kan harus detail itu kan. Rumit itu Nah harus itu manual. teman-teman tuh sering jahil, berarti kayak diginiin Iya. tiba-tiba. Terus tiba-tiba tuh bisa membuat berantem tuh kalau gitu doang tuh. Iya benar. Pasti itu. Benar. Udah itu perusak pertemanan gambar teknik itu. Sebentar ya. Maka hapuskanlah gambar teknik. Oh, Jangan. enggak. Nggak ada. Enggak. Udah hapus ya. Udah dihapus di kafe. Kalau Oke. di UKDW paling kalau mau nugas tuh di Golden Bridge, kalau enggak di depan. Kan tadi kita habis studi banding nih ceritanya. Oh iya, fun Iya. fact nih, kita tadi bisa dibanding Habis guys. jalan-jalan di UKDW. Nanti tunggu aja ya di blog BEM ngevlog. Oke, nanti linknya ada di sini ada banyak pokoknya nanti nyebar. Jebar. Oke. Semangat editor. Ditunggu aja. Semangat editor. Oke. Lanjut Kak. Jadi di sepanjang Agape tadi, terus yang di depan unit-unit
fakultas Hmm? itu pasti ada tempat-tempat yang memang sudah ada meja sama kursinya. Jadi itu bebas dari prodi apa aja, bisa kumpul, bisa pakai mejanya buat ngerjain tugas di situ. Itu biasanya kalau misalnya weekend pun kalau misalnya mau ke kampus mau ngerjain juga bisa. Di kafetnya pun mejanya juga bisa memadain untuk kita ngerjain tugas bareng-bareng sama teman-teman gitu. Tapi yang asal ya kita disupport sama wifi, dan di mana ada wifi kita bisa ngerjain. Tuh. Emang ngerjain tuh Kak? Ya, Ngerjain apa, nonton film atau Tipis-tipis lah. nge-games? Tipis-tipis. Tipis-tipis lah ya, biar gak stres lah ya. ya. Oh, Lanjut nih, lanjut. pasti kan di setiap suatu atau suatu tempat lah pasti kan ada kayak yang horor-horor gitu ya, misteri-misteri itu. Aduh, Mungkin bisa dimulai dari UKDW dulu. Adakah tempat apa cerita-cerita apa deh, misteri-misteri atau yang horor-horor gitu? Ada nggak kira-kira? kayaknya sih banyak sih sebenarnya. Banyak. Oke, salah satu yang Urban Legend ya, kampus Urban Legend kampus. UKDW itu punya tembok bersejarah yang nggak boleh dihancurin. Padahal itu tempatnya Mana? di sirkulasi jalan orang. yang Tapi tadi. Oh, yang tadi itu ya? tadi. Yang kalau Oh, ya. mitosnya kalau apa? Kalau ngelewati Kalau lubang lewati itu, lulusnya nggak? kita Lulusnya telat bakal apa gimana? telat lulusnya. Nah, itu sih Itu sebenarnya kalau nggak salah, mohon koreksi kalau salah. Itu jadi kayak tembok yang sebelum direnov itu ditinggalkan sebagai kayak monumen pengingat kalau di sini tuh pernah ada dibangun tembok ini gitu, gedung ini gitu. ya, Jadi mitosnya ya gitu. Jadi ya sebenarnya supaya orang nggak ngelewatin situ aja. Mungkin biar gak rusak ya, mungkin Ya. kalau Iya, mungkin dilewatin biar kan nggak rusak. Kira-kira nih kakak-kakak dari UKDW tahu nggak sih sejarah dulu sebelum dibangunnya ini tuh pernah jadi apa gitu yang menyebabkan ada misteri-misteri? Pernah nggak sih? Atau nggak tahu nih, apa belum tahu? Sebenarnya ya, kurang juga tahu, cuma karena UKDW ini kan tadi seperti dimention yang tadi kan dari perkembangan dari teologi Zaman, menambah terus kan fakultasnya Iya. itu. Nah sebenarnya penambahan perluasan masa aja buat nambah gedung untuk ngisi fakultas-fakultas yang baru. Setahu gitu. Oh. Kalau salah. Oke, coba ya dari Kak. Ada? tapi kalau ngomong tapi kalau mungkin kita bahas hal-hal yang kayak gitu, mungkin aku bisa bilang paling banyak kayaknya suasana yang paling nggak enak itu Gimana? ada di FK, Fakultas Oh, Kedokteran. gara-gara pasti ada ini ya, ruang mayatnya ya. Iya, mereka punya Oh. ruang Pasti gara-gara studi itu sih. mayat, terus langsung bersebelahan sama rumah Rumah apa? duka. Oh, Jadi, Mungkin rumah duka ini ya, rumah sakit ini Iya, ya sebelah ya. Bethesda. Jadi mungkin ada lah roh-roh Vibes. bergentayangan. Agak ngeri ya dengernya ya. Coba nih ceritain, masih ada? Apa udah? Oh, lanjut. Coba dari SU nih yang horor. Horor, mitos atau apapun itu. Sebenarnya kalau horor banget sebenarnya ada kalau di Apa itu? Ceritain aja. revisi. Wah, itu kayaknya UKDW juga sama sih. Itu udah horor banget itu. Iya. Bener nggak? Bener nggak? Revisi. Bener nggak? Itu udah. Wah, Horor banget gila. Itu udah setan cuy. Revisi gitu tuh. Di mana tempat kita berada kalau ada revisi. Aduh. Pusing. Pusing banget, pusing. Apalagi revisinya tanggal segini, deadline-nya tanggal segini. Aduh. Itu tuh paling horor tuh. Apalagi kalau nggak dikerjain. Wah. Makanya kerjain tugas tepat waktu, guys. Lanjut. Ini yang beneran nih, misteri yang beneran nih, urban legend beneran nih. Apa ya? Itu gak sih tukang bakso? Oh iya, aku pernah denger tuh. Tukang bakso di lantai 8 nggak sih kalau nggak salah? Iya. Tukang baksonya naik sampai lantai 8. Iya, nggak tahu kan? Ngeri itu. Bukanya jam 8 Bukanya jam 8 malam. Gerobaknya. Oh iya. Pokoknya kalau udah jam 8 malam tuh kan kita kan HC kan ada berapa lantai berarti HC itu? Sebenarnya 9. 9. Iya. 9 Tapi yang tapi dipakai cuma 8. yang dipakai cuma 8. Terus tuh kalau misal malam-malam kita, aku dengar cerita aja sih sebenarnya.
ada seorang mahasiswa yang waktu itu naik tuh kayak denger ting 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 ting. Aduh merinding. Itu zaman lembur gak sih? Iya zaman biasanya tuh lembur. yang sering gitu tuh godain lembur-lembur gitu. Karena Yang lapar terus Lapar kan. ada suara Aduh bakso nih. di lantai 8 nih. Ah gas ah. Ternyatanya nggak ada. Aduh, Tapi sebenarnya sejarahnya dulu waktu Ada tukang bakso. beneran. Oh, Di situ beneran? tuh di lantai 8 tuh ada kantin sebenarnya Iya. dulu. Dulu Ada sebenarnya. Jualan kantin. bakso? Iya, Iya. jualan bakso beneran. Ini beneran. Beneran ini fun fact, ini beneran. Tenan. Bener, ini serius. Serius. Aku tuh kayak kerungui. Itu beneran. Ini Aku baru tahu, makanya sumpah. sejarahnya itu Iya. sebenarnya di lantai 8 tuh ada kantin, ya jualannya Bakso. bakso. Anjir. Nah, tapi nggak tahu kenapa jadi horor itu nggak tahu ya. Apakah? Tolong nggak tahu. Tolong dari Misteri Sesepuh Sarah. Dari Misteri Sarah boleh ke HC di Bendan. Jalan Bendan di Semarang. Gedung HC namanya, lantai 8. Siap, ditunggu. tapi kalau ngelihat suasana rooftop ini enak ya kayaknya. Enak. Enak sih, dingin, seger gitu. Tapi ngomong-ngomong rooftop, ada nih satu suasana yang gak enak juga sebenarnya di rooftop. Di mana tuh? Kita dulu tuh ini. Ya, Di jadi rooftop ini sebenarnya. jadi rooftop yang suasananya kayak gini, sore-sore siang-siang ini, kalau malam, waduh, berubah 180 derajat. Ada Oh, lampunya nggak sih? ini ada lampunya nggak sih? Nggak ada ya? Gak ada. Oh. Jadi lampunya itu cuma ada di lorong ini sama di lift. Iya sih. Jadi aku mau cerita nih pengalaman pribadi sih sama Wush, teman-teman. wush, 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 wush. Teman-teman BEM juga ada beberapa. Jadi waktu kita semester 1 kita ada makrab. Di sesi makrab ada sesi break. Nah, di break itu kita mau jalan-jalan kan, maba tuh kan. Pasti pengen- ngide. Iya, Ngide kan ide pasti. mau lihat-lihat. Wah, Eh, city kepo. light. Anjay. City light. Pernah ngalami ya? Apa? Wah. Kok kepo? Hah, kepo banget aku. Apa sih? Ngalami apa? Ikut Kepo. jalan-jalan. Lanjut, oke. Lanjut aja. Ya udah lanjut. Jadi waktu itu ngide sama temen-temen, kita kayaknya berempat apa berlima gitu. Kita lewat tangga yang sebelah sono, Oh ya, tangga tadi ya? yang tadi, Ah, yang langsung tembus ke studio. ah. Jadi di tangga itu kan kita di bawahnya bisa ngeliat situ tuh kaca. Mm-mm. Jadi kan kalau malam itu terang, terus bisa kelihatan tuh orang dalam situ. Nah, kita itu ngeh, tapi pada nggak ngomong waktu di tangga. Waktu kita sih udah duduk-duduk di sini, Baru ngomong. kita ngomong, perasaan tadi ada cewek deh mencet tombol, tapi itu tombolnya nggak turun ke bawah, Naik. diem. Oh, Diem nggak di- ada lampunya. Iya, nggak ada lampunya gerak, cuma diem di lantai rooftop ini. Terus di situ udah 1, 2 yang ngomong, terus akhirnya semua cerita waktu di bawah. Iya, kita ngelihat semua di situ. Akhirnya ya udahlah, Terus kayaknya memang ada sih. nggak mau ngulang lagi ke sini berarti malam-malam. Aduh, skip lah. Nanti bisa. Takut ntar dia ngikut malah ngerjain revisi lagi. Loh, Dibantuin. malah bagus dong, dibantuin Iya. dong. Dipelihara. Oh iya. Jangan-jangan udah Tidur selesai. bagus selesai. Mungkin nanti bisa ditunjukkan ya footage tempat horornya. Semangat ya, Sitar. Semangat ya. Bisa ditunjukkan footage-nya. Nanti juga tadi gerbang pintunya Oh. juga mungkin bisa. Mungkin lihat foto aja nggak apa-apa sih. Foto-foto gitu ya. Semangat ya Dita. Semangat. Apalagi nih? Udah sih yang aku kepoin itu sih. Mungkin ini udah di penghujung podcast ini. Anjay. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Mas Gabriel, Mbak Iya. siapa tadi? Iya, Mbak Jocelyn. Mbak Jocelyn, Mbak Ibet dan Mbak Cynthia telah menjadi guest star untuk podcast kali ini. Saya Ius di sini. Saya izin pamit undur diri. Peace out.